Pak Haji Muhammad KC. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ya, assalamualaikum Pak Rudi, Waalaikumsalam, luar Pak. biasa. Merdeka, Iya, ya merdeka, Pak, merdeka. Indonesia baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya, iya, Pak. Artinya kita merdeka dari segala bentuk penjajahan, Iya, iya. baik itu penjajahan yang berbentuk agama, baik itu penjajahan yang berbentuk bahasa Arab. Nah, Indonesia ini sekarang oleh Muhammad KC mulai dibuka-buka itu. Jangan mau dijajah oleh bahasa Arab yang tidak mengerti, dipaksakan. Akhirnya kan ribut sama temen. Oh, oke. Boleh berbahasa Arab, asal mengerti. Supaya tidak dibohongin oleh orang luar. Ya, ya saya buka nih, jadi penasaran nih. Iya, iya, jadi Terima penasaran, kasih Pak. atas terima kasih Pak Rudi nih, saya diizinkan Iya, iya. masuk. Iya, iya, silakan, Pak. Jadi negara Indonesia ini sekarang sedang diobok-obok oleh penjajah bangsa Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa Arab. Contoh si Yahya Waloni. Waduh, ngomongnya itu Oke. menyakitkan. Ya, tapi kenapa mereka biarkan berkeliling? Dakwah di mana-mana, ngomongnya ngalir ngidul, ayatnya nggak jelas. Ya, kenapa saya bilang nggak jelas? Kalau Yahya Waloni saya tanya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran? Saya yakin sampai botak nggak bisa jawab dia. Itu yang pertama. Oke, oke. Dan saya tanya lagi, yang kedua, Yahya Waloni di mana bisa nggak nunjukin 2 kalimat syahadat di Al-Quran? Oke. Saya dari kecil loh belajar Al-Quran dari kecil, ya. Iya, iya. Jadi kalau Yahya Waloni mau nantang saya, ayo debat di ring. Sombong nih ya Muhammad KC ya, mulai sombong. Ini dari penjara ini saya ngomong. Penjara cinta hati, penjara cinta hati itu kan Yesus maksudnya. Iya, iya. Jadi gitu. Saya bongkar Jadi- ini, Indonesia ini sedang diobok-obok oleh yang mengaku-ngaku tampang Habib. Karena zaman sekarang tidak boleh ada orang mengaku Nabi. Maka mereka rame-rame bikin nama Habib. Ya, biar eksis, biar dihormati. Sebenarnya ujung-ujungnya sama, dia mengaku Nabi sebenarnya. Begitu. Muncullah Habib dari Yaman. Yaman mengaku pembela Indonesia, orang negaranya sendiri kocar-kacir adalah Yaman. Ini banyak di Indonesia orang Yaman jadi provokator. Ya, saya bongkar ini nggak boleh dibiarkan nih para perusak Indonesia pengadu domba. Muhammad KC dilaporkan. Orang Muhammad KC cuma meluruskan orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran. Iya, iya, iya. Jadi saya ini Islam dari kecil, dari tahu aslinya Islam, dan saya pernah hajian berkali-kali, jadi tahu juga sejarahnya haji itu. Jadi kalau nggak percaya, silahkan nama saya di Halo? Halo? gitu. Iya, iya, iya. Nggak mungkin. Pasti Iya. yang sesuai KTP dong. Itu. Iya, iya. Ya disinilah saya ingin memerdekakan Indonesia, jangan sampai dijajah. Boleh saja agama apa saja ya silakan, benar, karena agama itu tujuannya membawa kepada kebenaran, meluruskan orang supaya tidak tersesat. Tapi yang aneh, justru orang tersesat membawa ke orang lagi supaya mengikuti mereka, yang aneh itu. Ya contoh yang saya alami ke Mekah, ya seperti saya ke Mekah naik haji kan, misalnya katanya akan menjumpai bait Allah. Ya, yang saya temui ada bait Allah itu Ka'bah, itu batu hitam. Yang dicium rebutan itu batu hitam. Jadi saya ini, kenapa saya mengikut Yesus? Karena saya lihat yang akan turun di hari kiamat menurut hadis
jadi hakim yang adil itu Isa Al-Masih atau Yesus. Terus di Al-Quran yang akan turun nanti di hari kiamat juga Isa Al-Masih. Alkitab apalagi mengatakan, Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu memang benar-benar diceritakan oleh beberapa kitab. Itu adalah kebenaran dan jalan yang lurus. Siapa tidak mengikut Yesus, rugi nanti di akhirat. Itu aja. Jadi Pak KC, Ya, kalau sekarang, yes, ya, ya, jadi kalau seandainya Muslim bisa memakai bahasa Arab dan mengerti, dia akan mengerti juga pemahaman itu ya, Pak ya. oh Apa yang betul. Kita akan rukun dengan agama manapun. Oke. Iya. Oke, Jadi Pak. yang membuat jadi permasalahan kan ini agak putus-putus sinyalnya kayaknya di tempat saya. Iya ya. Ini ya. Halo. Iya, iya. Kedengeran kok, Pak. Suaranya coba, Pak. Dilanjutkan aja, Pak. Pak Rudi, ke saya putus-putus. Kalau ke sana bagus ya terima kasih. Oh, suara saya putus-putus. Sebentar, Pak. Oh, suara bagus. Nah, sekarang bagus. Coba. Nah, sekarang bagus nih. Coba sebentar, Pak, sebentar. Saya ini dulu. Saya ganti akses internet yang lain. Kira-kira ini enggak? Ulangi pertanyaannya. Oke. Nah, bagus. Iya. Nah. Iya, jadi tadi kan menurut Pak KC kan kita harus merdeka dari penjajahan budaya atau bahasa Arab itu. Ya. Betul. Kalau kita membaca Al-Qur'an dengan memakai bahasa Arab dan mengerti ya, apa yang tertulis bahasa Arab itu, maka dia akan mengerti apa yang dikatakan oleh Bapak ini ya, Pak KC ya. Betul. Okay. Akan mengerti, mereka tidak akan menyalahkan saya. Yang jadi permasalahan kan begini, sudah ada di posisi kitab yang tidak yang dimaksud, tapi mereka ngeyel merasa benar. Ketika Muhammad KC meluruskan, loh kok Islamnya beda dengan saya? Ya jelas beda lah, saya pedomannya Al-Quran, mereka pedomannya kan kitab kuning, kitab karangan manusia yang nggak nyambung sampai kapanpun. Begitu. Kalau saya kan di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Tidak ada. Silakan cari umat Islam, para ustadz, para kiai, saya giring ke arah sana. Itu tidak pasti ada tuh, nama Pak, ya? Muhammad bin Abdullah. Pasti tidak ada nama Muhammad. Dua pertanyaan itu nggak mungkin bisa dijawab itu, Pak ya? Bangkrut mereka. Yang pertama, nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada. Yang kedua, 2 kalimat syahadat di Al-Quran tidak ada. Oke. Ya, karena saya tahu kartunya. Bangkrut ya, Pak Loni nggak bakal bisa jawab. Ya. Jadi siapapun Muslim yang mendengarkan ini, ya kalau bisa jawab ya tolong dijawab gitu, Pak ya. Betul, silakan tunjukkan ayatnya, jangan koar-koar. Oh, Muhammad KC bodoh. Emang Muhammad KC bodoh, benar. Yang pintarnya Tuhan Yesus. Oke, Pak. Iya. Muhammad KC apa sih? Debu lah, debu dikasih nyawa oleh Tuhan, suruh hidup, suruh berbicara, suruh meluruskan yang merasa benar. Jadi jangan merasa benar. Tidak ada yang benar manusia semuanya. Tuhan Yesus sendiri tidak mengaku benar. Jadi yang benar itu hanya Tuhan. Nah, kalau manusia sudah mengetahui kebenaran, itu akan mengetahui Tuhannya. Karena Tuhan itu benar. Gitu. Kasih. Tuhan itu mengajarkannya kasih. Dengan agama, manusia apapun, agama apapun. Kasih yang disampaikan oleh Tuhan. Bukan kekejaman, pembunuhan. Alkitab mengatakan, iblis datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Jadi perbuatan iblis itu membunuh, mencari-cari yang murtad, menghalalkan darahnya, itu iblis. Walaupun agamanya Islam, nggak peduli. Karena iblis itu ada di mana-mana, ada di semua lini. Di Kristen banyak iblis, di Islam apalagi, di Hindu Buddha juga banyak sebenarnya. Cuman kan mereka nggak kenal. Nah, kalau manusia sudah mengenal iblis semua, dunia aman. Ya,
mengenal iblis seperti Muhammad KC. Muhammad KC nggak berani, jangankan membunuh manusia, binatang pun kalau nggak dimanfaatkan nggak berani bunuh Muhammad KC. Ayam aja, istri saya yang sering motong ayam, saya nggak pernah, saya kasihan. Iya, iya. Gitu. Jangankan karena beda aliran kepercayaan harus dibunuh orang. Waduh, tega bener itu ajaran dari Timur Tengah itu. Ya, banyak ulama dipancung di Arab. Saya tahu itu setiap Jumat saya di Arab melihat orang yang dipancung di Arab. Oh iya Pak. Nah, menular. Yang ketularan dari ajaran. Iya. Itu di Masjid Tanaim itu di Mekah. Setiap Jumat hampir yang narkoba lah, orang Pakistan yang membunuh majikannya, TKW yang membunuh majikannya, yang dituduh membunuh, dipancungnya di Masjid Tanaim. Tahu saya, jadi saya cerita pengalaman saya. Ulama yang melawan negara juga dipancung. Yang saya ngeri ini, saya doakan biar Habib Rizik selamat gitu. Yang ngeri ini Habib Rizik karena kan mengibarkan bendera yang anti Arab itu. Arab itu anti dengan bendera gitu. Tapi saya berdoa Habib Rizik itu dijamah Tuhan Yesus itu aja. Jangan dipancung sama Arab biar bisa pulang maksudnya. Jadi mempertanggungjawabkan hukum yang ada di Indonesia. Saya berdoa buat Habib Rizik biar diberikan umur panjang, selamat, pulang ke Indonesia dan menerima Yesus. Itu aja doa saya. Oke Pak. Pak Lanjut. ya. Gimana? Ya. Ya, terima kasih banget Pak pesan-pesannya dan pandangannya tadi Pak ya. Iya. Dua pertanyaan itulah biar Yahya Waloni berpikir ya, sekali berpikir ya. Oke. Tetap berpikir Yahya Waloni sama Ustadz Kainama. Soalnya saya gregetan dengan Ustadz Kainama, katanya ada Matius 40 ayat 42. Setahu saya Matius itu cuma sampai 28. Iya. Jadi ini perlu juga diingatkan ke Ustadz Kainama. Ya, suruh belajar lagi dah Alkitabnya gitu. Jangan membohongin orang Islam gitu. Oke, terima kasih banyak ya Pak MKC. Sama-sama Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Waduh, salam hormat, merdeka. Iya Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih banget. Wah itu Muslim boleh menjawab tuh ya pertanyaan dari Pak MKC ya. Oke, sebetulnya ini